Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets, di mana ini adalah news minggu kedua. Terus ya, saya setia gue syuting lu pasti akan geser sopa. News minggu kedua untuk bulan November 2020 dan seperti biasa, ini warnanya udah aman ya? Aman. Oke, jangan lupa follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya dan jangan lupa follow The Lazy Titip untuk official consignment store ya, The Lazy Media. Kita langsung mulai dari berita pertama, itu adalah masalah YouTube Rewind 2020. Oke, YouTube Rewind adalah sebuah tren yang sudah terjadi selama mungkin ini mau 10 tahun setahu gue, dan kita tahu dari 2 tahun terakhir udah cukup flop. Yang pertama adalah kompilasi video, yang kedua adalah ya pokoknya cukup dibenci untuk YouTube Rewind, dan di tahun ini YouTube Rewind dipastikan tidak ada, dan ini sudah dari official statementnya YouTube sendiri yang menyatakan tahun ini itu terlalu berat. Jadi akan terasa salah ketika melihat tahun ini itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya di mana tidak ada hal buruk yang terjadi. Tapi dia tetap berterima kasih untuk para creator untuk semua hal baik yang mereka lakukan untuk membuat tahun ini kita tuh semakin kuat menghadapi hidup. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan dan sebuah dilema juga, apakah emang YouTube males, takut kena dislike atau apapun itu. Tapi dari sisi gue pribadi, gue gak ada masalah kalau YouTube Rewind bisa ngebuat konsep yang bagus, dengan healthy safety procedure semuanya udah jalan, dan bisa memberikan sedikit semangat baru di akhir tahun. Gue rasa yang YouTube Rewind Indonesia nggak akan ngaruh sih, akan tetap ada, jadi pantengin aja. Next, kita ngomongin masalah paten. Ini adalah smartphone 8 kamera. Ini datang dari Lens Technology, jadi bukan dari brand yang mungkin kalian kenal, tapi Lens Technology adalah brand yang udah nge-supply untuk Apple, Samsung, Huawei, dan beberapa brand gede lainnya. Terus juga untuk layar, dia juga nge-supply layar untuk Apple Watch. Nah, Lens Technology ini menghadirkan sebuah desain, sebuah paten yang cukup berbeda, yaitu sebuah kamera dengan 8 kamera di belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di setiap sisinya, dan juga setiapnya itu punya flash, jadi ada total 4 flash. Karena di paten kita nggak dapat gambaran bagaimana cara alat ini bekerja, untuk apa, tapi saya tidak melihat ada kegunaan dengan setiap sisi kamera itu dari sisi desain maupun kegunaan, tapi kita lihat aja mungkin ada sesuatu yang menarik dengan desain seperti itu. Baik lagi, ini paten. Nah, ngomongin paten, ini juga datang dari Samsung, sebuah paten yang menarik banget, yaitu surround display Samsung. Memperlihatkan sebuah device Samsung itu sama seperti Xiaomi Mi Mix yang layarnya itu semua full, depan belakang itu semua layar, nggak ada apapun di sana, terus nggak ada tombol, nggak ada port juga, jadi full display. Cuman dia itu extendable, jadi kayak ditarik dikit set untuk memperlihatkan bagian kameranya untuk kamera belakang, tapi under display kamera bagian depan harusnya ya. Terus untuk kamera depan belakang jadinya kan bisa selfie dengan hasil terbaik karena setiap bagian dari bodinya itu adalah layar. Terus ada beberapa indikator-indikator yang terlihat juga ketika menggunakan smartphone ini. Jadi sebenarnya ini sebuah konsep yang sangat menarik. Cuman secara praktikal gue nggak tahu apakah Samsung bisa pull this thing off karena terlalu futuristik aja menurut gue untuk tidak punya tombol dan juga semuanya itu full layar. Oke, lanjut lagi dari Samsung sendiri, ini menarik, dari S21 Ultra itu dipastikan akan menggunakan layar WQHD atau 2K dan bisa support 120Hz, dimana sejauh ini kan masih Full HD 120 atau QHD 60. Nah, ini dipastikan S21 Ultra itu udah bisa. Terus chargingnya itu support sampai 45 watt dan juga 108 megapiksel dengan sensor HM3, dimana sepertinya nggak akan beda jauh dari S20 Ultra, tapi kita lihat aja nanti. Dan yang paling menarik sebenarnya dari kemarin dibahas dari orang Twitter itu adalah bagian bezelnya. Ini sebenarnya terlihatnya akan sangat tipis untuk setiap sisinya, jadi mungkin menjadi smartphone pertama dengan bezel tertipis di 2021 nanti. Nah, dari S21 sendiri juga dikabarkan support S Pen, ini dikonfirmasi oleh si Universe Eyes atau Ice Universe atau kucing abu-abu yang menyatakan secara tweet, jangan menghilangkan S Pen kalian karena S21 sendiri akan bisa support, S21 Ultra maksud gue akan support dengan S Pen. Jadi ini akan baik lagi dengan rumor di mana Note series itu akan dibunuh dan S series itu akan menjadikan Note series, karena untuk Note series akan diganti dengan Z Fold series atau foldable series. Dimana mungkin beberapa orang cukup menolak, tapi kalau emang 3 lininya semuanya bisa pakai S Pen akan menarik. Tapi kalau cuma S21 Ultra doang dengan harga tertinggi dan juga size-nya yang mungkin nggak cocok di semua orang, gue rasa ini akan menjadi sebuah dilema. Tapi kita lihat aja nanti, karena dari desain dari S21 Ultra sendiri itu nggak ada slot S Pen sama sekali. Jadi kemungkinan kalian harus bergantung pada casing-casing yang bisa menempelkan pencil di samping handphone kalian, kayak casing iPad dengan Apple Pencil 1. Oke? Next, kita ngomongin masalah SoC. Ini datang dari Qualcomm yang sudah dikonfirmasi, lebih tepatnya sebagai official spokesperson atau representatif dia itu udah mengkonfirmasi kalau mereka bisa nge-supply chip ke Huawei, nge-supply SoC, dengan catatan itu baru bisa di 4G doang, karena salah satu syarat untuk kerjasama dengan Huawei kembali tidak boleh support 5G bisnis mereka, dan
Qualcomm sepertinya sudah mendapatkan jalan ke sana. Cuma ini akan menjadi sebuah pertanyaan menarik karena untuk menggunakan SoC high-end itu kan mereka harus di-couplein dengan si modemnya yang harus 5G. Jadi kalau emang ada special case berarti Huawei P50 nantinya bisa hadir dengan high-end tapi nggak support 5G. Tapi gue nggak tahu ini akan special case karena modemnya itu mungkin akan tidak usah dibeli khusus Huawei gitu. Mungkin akan ada begitu yang terjadi. Nah, next kita ngomongin juga Huawei baru aja dikabarkan menjual Honor. Ini juga salah satu hal yang udah dibahas dari jauh-jauh hari karena dengan menjual Honor berarti dia nggak terikat di bawah blacklist Amerika dan bisa bergerak bebas, bergerak dengan supply dan segala macamnya. Jadi kemarin kan banyak tuh perusahaan yang dikabarkan akan membeli Honor, tapi sepertinya yang membelinya adalah ini namanya IT Digital China Group, bukan Chinese, Digital China Group, dimana kalau kalian tahu Digital China Group ini jauh-jauh hari ini adalah ketika Lenovo lagi jaya-jayanya dan mereka tuh berpisah menjadi dua company yang berbeda. Digital China Group sendiri juga dikabarkan dekat banget sama Huawei dan dia bakal megang 15% saham yang sekarang dipunya Huawei seperti yang bukan saham tertinggi, dan ini dia juga di backup oleh local government atau pemerintah setempat di Shenzhen yang menjadi tempat lahirnya Huawei. Jadi akan menarik karena Honor akan terpisah dan fantastisnya harga jualnya itu di 15,2 miliar USD. Jadi sekitar 216 triliun rupiah untuk asetnya, untuk research development-nya, untuk semua koneksi produksinya dan segala macamnya. Jadi ya kita akan melihat Honor menjadi sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat Honor bisa rising dibandingkan si Huawei, mungkin akan terjadi. Nah, berpindah kita ke SoC terbaru dari Apple, bukan SoC sih, Apple Silicon yang kemarin gua nonton, cuman gua memutuskan untuk tidak bikin video karena tidak ada barang berhubungan dengan device, semuanya full laptop, jadi gua akan bawa di SJW. Tapi di sini karena kita ngomongin news, ini akan menarik banget karena M1 sendiri dikabarkan jauh-jauh lebih kencang dari Intel, dan ini Geekbench-nya itu udah keluar skornya dan dia tuh punya single core point tuh di 1687, much better dibandingkan MacBook Pro 2019 yang running di i9 yang 16 inci dan juga multi-core itu di 7433. Bahkan ini juga much better dibandingkan Mac Pro nggak salah, kemarin gue baca, cuman gue lupa catat di sini. Nah, ini skor dari MacBook Air yang nggak punya fan, jadi kita tinggal tunggu skor dari MacBook Pro sama Mac Mini yang punya fan. Mungkin secara thermal akan jauh lebih manageable dan kita bisa melihat skor yang lebih tinggi untuk si kedua laptop ini. Jadi akan menarik banget sebenarnya karena impresif banget skor single core-nya dan itu bukan sebuah bualan lah istilahnya. Kalau dia bilang ini jauh lebih kenceng dari mouse Intel. Dan ini ngomongin harga, itu gue cek dari SGD yang paling murah itu 1450 SGD atau kalau kita convert tuh di 15,3 juta. Kalau dibawa ke rupiah, kalau ngelihat dari tren iPhone 12 dengan hype-nya dan segala macamnya, ini mungkin bisa starting di 21-22 juta. Nah, untuk versi satu lagi yang Core itu di 1800 SGD dengan storage 512 GB, itu kalau gue convert 19 juta, ya versi ini 25-26 juta. Nah, menariknya untuk si M1 ini sendiri juga kabarnya untuk produksi M1-nya akan di take over juga sedikit atau mungkin setengah oleh Samsung. Karena sejauh ini untuk produksi 5 nanometer yang ada di M1 itu cuma bisa dilakukan oleh TSMC dan juga Samsung. Jadi kalau emang TSMC nggak ngejar untuk produksinya, berarti Samsung akan nge-take over setengah dari produksi si M1 ini sendiri. Nah, lanjut kita ngomongin masalah AirPods Studio dan AirTags 14,3 beta. Jadi untuk 14,3 untuk iOS kan udah rilis untuk betanya, dan tim dari beberapa tukang korek-korek itu menemukan beberapa hal yang menarik dari internal code dari 14,3. Yang pertama adalah terlihat adanya icon AirPods Studio di sana, walaupun kita nggak tahu apa itu sekedar headphone doang. Karena icon ini datang dari codename Hawkeye yang ada di AirTags untuk Find My Device, di mana Find My Device ini nanti akan support AirTags dan juga support Tiles. Tiles itu semacam AirTags juga kayak Bluetooth tracker, cuman dia bukan milik Apple. Tapi sesuai Apple bilang, ini nggak akan cuma untuk AirTags, tapi untuk brand-brand lain. Dan ini berarti ada kemungkinan AirTags itu masih on proses, dia akan rilis dalam waktu dekat karena dia udah muncul di iOS 14,3. Dan juga untuk AirPods Studio kita nggak tahu apakah itu sekedar headphone biasa atau mungkin ini emang headphone buatan Apple, tapi setidaknya kita bisa mencium bau-bau AirPods Studio itu bukan sekedar rumor. Sebenarnya yang gue suka dari AirTags sendiri itu adalah salah satu sistem itu, salah satu fitur dia namanya Lost Mode, dimana kalau kalian itu kehilangan barang kalian, dan mungkin kalian masukkan, oh barang gue hilang nih, gue masukin ke Lost Mode, dan ada pengguna Apple lain yang ngecek, itu bisa langsung memberikan informasi untuk kontak person kalian, jadi bisa mengembalikan barang kalian. Jadi AirTags merupakan salah satu yang menarik. Dan kemarin juga rilis gantungan kuncinya, cuman gantungan kuncinya ini
Nggak tahu ya, ini kayak based on blueprint doang sih. Jadi bisa aja dibikin sama Cina ya. Cina kan paling jago ya bikin apa-apa dari blueprint gitu kan. Tapi ini ada tulisan design by Apple made in California. Ada kemungkinan ini official, ada kemungkinan ini sekedar third party. Nah, kita masuk sedikit ke pembahasan Ming Chi Kuo dengan beberapa analisis dia untuk Apple sendiri. Yang pertama, dia membahas masalah iPhone 13 Pro dengan kamera ultrawide-nya yang akan jauh lebih baik. Tidak di iPhone 13, tapi dia bilang untuk iPhone 13 akan same for model, jadi akan tetap ada mini, biasa, Pro, dan juga Pro Max. Nah, dia bilang untuk aperture-nya itu bakal lebih besar di f1,8 dari f2,4, f/2,4, dan juga untuk lensnya itu dari 5p jadi 6p, dan fixed focus-nya itu bakal di autofocus. Dengan aperture yang lebih besar itu berarti cahaya lebih banyak masuk dan juga low light performance itu akan lebih baik. Jadi ultrawide mungkin akan lebih baik di generasi selanjutnya. Saja dia juga menyatakan kalau iPhone SE Plus tidak akan rilis di first half 2021. Jadi buat kalian yang sedang menunggu iPhone 8 Plus Reborn ini dengan SoC terbarunya, nggak terbaru sih, dia akan pakai A13 sih harusnya. Ini mungkin akan dirilis di second half bersama dengan iPhone 13 series. Dan yang terakhir untuk AirPods 3 dan juga mini LED, iPad, MacBook Pro, iPad Pro, pokoknya ada 8 produk di sana. Ini kabarnya akan dirilis di first half 2021. Jadi AirPods 3 sih menarik sebenarnya karena dia pakai shorter stem. Cuman dari 52 Audio kemarin kan memperlihatkan gak ada ear tips. Tapi dari Ming Chi Kuo menyatakan mungkin ada ear tips dan juga dapat ANC. Jadi agak menarik karena ini akan menggantikan AirPods Pro. Kalau ada ANC-nya itu udah oke banget. Oke, gua rasa itu aja untuk berita minggu ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, tolong di follow biar saya followernya banyak, biar saya bisa di endorse, jadi saya bisa beli iPhone. Mantap. Jangan lupa subscribe, thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.